Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan sistem penjualan pre-built PC yang sudah kami buat untuk mata kuliah analisa dan desain sistem. Jadi untuk anggota kelompok ada pertama Ridho Al-Ramdhani, kedua Rasyad Fadilah Ramadan, ketiga Ferdian Muhammad, keempat Muhammad Ilham Nur, dan kelima Muhammad Bintang Ramadan. Jadi untuk memulai presentasi untuk anggota kelompok, saya persilakan. Latar belakang perkembangan teknologi komputer yang semakin pesat mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perangkat komputer yang siap pakai, khususnya pre-built PC. Pre-built PC merupakan komputer yang telah dirakit sebelumnya dengan spesifikasi tertentu dan siap digunakan tanpa melalui proses perakitan manual oleh pengguna. Produk ini banyak dinikmati karena kepraktisan, kompatibilitas komponen yang terjamin, serta kemudahan dalam pemilihan spesifikasi sesuai kebutuhan lingkungan. Metodologi yang kita gunakan, metodologi waterfall, merupakan metode pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap dan berurutan. Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Metode ini disebut waterfall karena alur pengerjaannya menyerupai air terjun yang mengalir dari atas ke bawah. Kelebihan metode waterfall, tahapan kerja keras yang terstruktur. 2. Dokumentasi sistem lengkap. 3. Mudah dipahami dan diterapkan untuk proyek skala kecil hingga menengah. 4. Cocok untuk kebutuhan sistem yang sudah jelas. Kekurangan metode waterfall: 1. Kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. 2. Kesalahan pada tahap awal dapat berdampak pada tahap selanjutnya. 3. Tidak cocok untuk sistem dengan perubahan berubah. Kuesioner disebarkan kepada responden yang merupakan calon pengguna sistem. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebutuhan dan persetujuan pengguna terhadap fitur-fitur yang akan disediakan dalam sistem informasi pre-built PC. Pertanyaan pertama, saya membutuhkan sistem yang menampilkan spesifikasi pre-built PC secara lengkap dan jelas. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat membutuhkan sistem yang menyajikan spesifikasi pre-built PC secara lengkap dan jelas. Pertanyaan kedua, saya membutuhkan nilai performa PC yang ditentukan berdasarkan spesifikasi seperti CPU, GPU, RAM, dan storage. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengguna sangat menginginkan adanya nilai performa sebagai indikator kemampuan sebuah pre-built PC. Pertanyaan ketiga, fitur comparison perbandingan antara pre-built PC berdasarkan spesifikasi dan nilai performa akan saya memilih PC. Mayoritas responden menyatakan bahwa fitur perbandingan sangat membantu dalam proses pemilihan pre-built PC. Pertanyaan 4, informasi perbandingan harga dengan nilai performa, price to performance, penting dalam proses pembelian pre-built PC. Hasil ini menunjukkan bahwa informasi price to performance merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan pembelian. Pertanyaan kelima, sistem penjualan pre-built PC yang menyediakan spesifikasi nilai performa dan fitur comparison akan mempermudah proses pembelian. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden percaya sistem yang dirancang akan mempermudah proses pembelian pre-built PC. Kesimpulan kuesioner: berdasarkan hasil wawancara kuesioner, dapat disimpulkan bahwa pengguna membutuhkan sistem informasi pre-built PC dengan fitur utama sebagai berikut: penyajian spesifikasi pre-built PC secara lengkap dan jelas, nilai performa PC berdasarkan spesifikasi utama, fitur perbandingan comparison antar pre-built PC, informasi price to performance, dan sistem yang mendukung kemudahan dalam proses pembelian. Hasil analisis kebutuhan ini menjadi dasar dalam tahap perancangan sistem pada tahapan selanjutnya sesuai dengan metodologi waterfall. Lanjut nih, siapa nih? Ini masih rekam. Use case diagram. Diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor dengan fungsional utama sistem. Aktor kustomer memiliki akses untuk melihat daftar produk, melihat spesifik detail, membandingkan PC, melihat benchmark, ada bias, dan melakukan pemesanan. Aktor admin bertanggung jawab dalam manajemen konten meliputi pengaturan, produk kategori, harga, serta data teknis benchmark. Activity diagram. Sisi admin menjelaskan alur login admin masuk ke dashboard hingga memilih
Sistem akan menyimpan setiap perubahan sebelum admin melakukan logout. 2. Sisi customer menjelaskan pengalaman pengguna dari membuka website, memilih PC untuk dibandingkan hingga melihat dapat performa. Pengguna diberikan pilihan keputusan untuk melanjutkan pembelian atau kembali ke daftar produk. View Prebuild Isi list menunjukkan bagaimana customer meminta data melalui web interface yang kemudian diteruskan oleh sistem untuk mengambil data di database. Request comparison data menggambarkan proses logika sistem saat menarik spesifikasi teknis, benchmark, dan data VS dari database ketika pengguna memilih fitur bandingkan. Admin update PC data menunjukkan proses autentikasi admin hingga sistem memberikan konfirmasi bahwa perubahan data telah berhasil diperbarui ke dalam database. Desain antarmuka pengguna UI tools, halaman login dan autentikasi. Halaman ini adalah pusat navigasi bagi pelanggan untuk mengeksplorasi produk. Produk dibagi menjadi beberapa kategori seperti budget, PC, mid-range, dan pro gamer PCs. Untuk mempermudah pencarian berdasarkan kemampuan finansial user. Sistem filter di sisi kiri terdapat panel filter berdasarkan harga, tipe CPU, GPU, hingga kapasitas RAM dan storage. Tampilan produk. Setiap produk ditampilkan dalam bentuk card yang memuat jawaban isi, status kategori, nama paket, dan harga. Halaman ini memberikan informasi teknis mendalam yang menjadi nilai jual utama aplikasi. Full specification menampilkan daftar hardware lengkap. Benchmark score menyediakan skor performa sintetis untuk memberi gambaran kekuatan PC secara angka. Tombol aksi terdapat opsi add to cart untuk membeli atau edan atau convert untuk membandingkan dengan unit lain. Fitur ini memungkinkan pengguna menyandingkan dua atau lebih PC secara side by side. Visualisasi spesifikasi teknis dan harga ditampilkan sejajar sehingga pengguna dapat melihat perbedaan komponen dan skor benchmark secara langsung untuk mengambil keputusan pembelian yang lebih baik. Alur checkout dan pembayaran. Proses transaksi dirancang sesederhana mungkin untuk mengurangi carbon footprint. Alur checkout dan ranjang belanja menampilkan ringkasan produk, gambar, dan estimasi total harga. Halaman pembayaran setelah konfirmasi sistem menghasilkan pertukaran nomor dan jumlah yang harus dibayar secara otomatis. Tampilan admin sekilas mirip dengan katalog user, namun dilengkapi dengan tombol ID pada setiap produk. Ini memungkinkan admin untuk memperbarui stok, mengubah harga, atau memperbarui skor benchmark secara cepat langsung dari antarmuka web. Desain basis data atau IRD berdasarkan gambar terdapat tiga entitas utama dengan proses sebagai berikut: entitas pengguna atau user, berfungsi mengelola data authenticasi, atribut ID pengguna, bertindak sebagai pramugari, atribut 0, sangat penting untuk membedakan akses antara admin yang memiliki otomatis mengelola data produk dan customer yang melakukan proses belanja. 2. Entitas produk PC merupakan tabel pusat dalam sistem ini. Selain menyimpan identitas produk, nama, dan harga, tabel ini terhubung ke hampir seluruh entitas lain. ID kategori di sini berfungsi sebagai monitoring untuk mengelompokkan produk berdasarkan segmentasi pasar. Entitas spesifikasi PC. Entitas ini memiliki atribut yang sangat mendetail seperti CPU, GPU, RAM, hingga PSU. Pemisahan entitas spesifikasi dari tabel produk bertujuan agar data hardware dapat dikelola secara modular tanpa mengganggu tabel informasi harga utama. Entitas benchmark dan benchmark. Dua jenis ini merupakan teknik mengimplementasi tabel benchmark dengan sebuah performa sintetis dan cara SDN mencatat data empiris berupa nama dan
produk, misal kategori high-end gaming atau office work. Untuk menjaga integritas data, relasi antar tabel didefinisikan sebagai one to many, antara kategori dan produk. Satu kategori dapat memiliki banyak koneksi PC, namun satu produk PC hanya terdaftar dalam satu kategori utama. One to many antara pengguna dan transaksi, seolah customer dapat melakukan banyak kali transaksi pembelian di waktu yang berbeda. Antara produk dan benchmark OPS, satu unit PC dapat diuji dengan berbagai macam software benchmark dan berbagai judul game untuk memberikan data yang komprehensif pada pengguna. Warranty integrity, setiap transaksi wajib mencantumkan ID pengguna dan informasi valid untuk memastikan setiap pesanan dapat dilacak secara sempurna. Implementasi tier arsitektur. Dalam merancang sistem informasi MyPC buah, kami mengimplementasikan model arsitektur 3 lapis. Pemilihan arsitektur ini didasarkan pada kebutuhan sistem akan keamanan, kemudahan penggunaan, dan fleksibilitas pengembangan, dengan memisahkan logika antarmuka dari logika database. Setiap lapisan dapat dikelola secara independen tanpa mengganggu integritas lapisan lainnya. Perancangan algoritma dan struktur data. Algoritma ini bekerja di latar belakang saat customer membuka halaman utama. Tujuannya adalah mentransformasi data mentah dari database menjadi tampilan visual. Algoritma penarikan data produk, fetching produk logic. Ini adalah fitur paling kompleks. Sistem harus mengambil dua set data berbeda dan memetakan perbedaannya agar customer bisa mengambil keputusan. Algoritma logika perbandingan, comparison logic. Sesuai sequence diagram admin, algoritma ini menerapkan lapisan keamanan security layer sebelum mengizinkan perubahan data pada database. Algoritma validasi dan pembaruan data admin security logic. Perancangan struktur data. Struktur data dalam sistem MyPC buah dirancang untuk mengorganisir informasi hardware yang sangat kompleks agar dapat disajikan kepada pengguna secara sistematis. Meskipun sistem ini berfokus pada informasi visual, pengaturan data di balik layar tetap mengikuti kaidah struktur data yang teratur. Struktur data tabel atau tabular data. Penyimpanan utama data mengikuti struktur tabel relasional. Data dikelompokkan ke dalam baris dan kolom yang memiliki keterikatan. Atribut produk. Setiap produk memiliki atribut wajib seperti nama, kategori, dan harga yang tersusun dalam satu satuan identitas. Kemudian di sini ada relasi antar tabel. Beda aku mau ngomong dulu kan. Banyak ini karena apa? Mutar-mutar. Black box testing. Pada metode ini kami menguji fungsi aplikasi langsung dari antar buka atau UI tanpa melihat kode program. Fokusnya adalah apakah tombol dan fitur bekerja sesuai harapan saat ini. Kemudian validasi login. Skenario mencoba klik tombol login tanpa atau password. Hasil sistem berhasil mendeteksi kolom kosong dan menampilkan pesan error email atau password yang sesuai desain fitur. Pengujian fitur perbandingan atau komparisi. Itu skenario memasukkan dua unit mesin berbeda dalam perbandingan. Hasil sistem berhasil menampilkan kedua spesifikasi secara standar berdasarkan sehingga pengguna bisa melihat perbedaan spek dan smart yang dengan jelas. Kemudian keamanan akses admin. Skenario coba masuk dengan dashboard admin menggunakan akun dengan level customer. Hasilnya, sistem menolak akses dan mengarahkan kembali user ke halaman depan. Ini membuktikan hak akses sudah terjaga. White box testing atau pengujian logika internal berbeda dengan black box. White box testing dilakukan untuk menguji jalur logika di dalam sistem. Kami memastikan bahwa alur keputusan else dalam program tidak ada yang salah.
Untuk kasus logika penentuan skor performa kami menguji alur logika saat sistem menarik data batch. Logika, jika ID yang dipanggil ada di database, maka akan ditampilkan skor FPS. Jika ID tidak ditemukan, ditampilkan pesan data tersebut. Hasil pengujian jalur logika ini berjalan sesungguhnya. Tidak ada kondisi di mana data FPS tertukar antar unit sehingga informasi yang sampai ke pemilih selalu akurat. Perencanaan pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan korektif atau corrective maintenance. Pemeliharaan ini berfokus pada perbaikan kesalahan penyebab yang mungkin ditemukan setelah sistem digunakan oleh pelanggan secara luas. Perbaikan validasi, memastikan pesan kesalahan seperti password dan selalu muncul dengan benar dan terjadi kegagalan identitas. Penanganan error database, baik jalur logika jika terdapat data input atau SPS yang tidak muncul saat dibantu oleh sistem. Pemeliharaan adaptif atau adaptive maintenance dilakukan untuk menyesuaikan sistem dengan perubahan lingkungan teknis maupun kebutuhan pasar hardware yang dimiliki. Pembaruan katalog dan harga. Ingat harga komponen yang fluktuatif ini akan melakukan pembaruan harga secara berkala melalui dashboard admin agar data yang ditampilkan di layar pelanggan tetap aktif. Pembaruan data spesifikasi, menambahkan kategori hardware baru seperti generasi terbaru CPU atau GPU ke dalam database spesifikasi tanpa merusak struktur data yang sudah ada. Berikutnya ada perencanaan pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan perspektif. Tujuannya untuk meningkatkan performa dan mengubah fitur sistem guna meningkatkan kepuasan pengguna atau user experience. Optimasi kecepatan filter, meningkatkan efisiensi algoritma pencarian agar proses penyaringan PC berdasarkan tentang harga atau kategori menjadi lebih cepat. Penambahan judul game, memperbarui daftar game pada fitur benchmark untuk mencakup judul-judul game terbaru yang populer, sehingga fitur comparison memberikan nilai yang lebih bagi calon pembeli. Lalu ada pemeliharaan preventif atau preventive maintenance. Langkah pencegahan untuk menghindari kegagalan sistem di masa mendatang. Backup data rutin, melakukan cadangan data transaksi dan database produk secara berkala untuk mencegah kehilangan data jika terjadi kegagalan server. Audit keamanan, melakukan pengecekan rutin pada jalur autentikasi untuk memastikan akun customer tidak dapat menembus halaman admin dashboard sesuai dengan hasil pengujian keamanan sebelumnya. Lalu ada kesimpulan, berdasarkan hasil perencanaan sistem informasi penjualan PC MyC2 dapat disimpulkan bahwa perancangan aplikasi ini berhasil memodelkan kebutuhan UMKM dalam memasarkan produk preview PC melalui pendekatan metodologi waterfall yang sistematis. Fitur comparison dan benchmark score yang dirancang mampu memberikan solusi bagi permasalahan calon pembeli yang sering mengalami kebingungan dalam memahami performa teknis marketplace atau hardware. Lalu terakhir, penggunaan arsitektur 3-tier dan desain antarmuka yang modern menjamin sistem memiliki skalabilitas yang baik dan pengalaman pengguna atau experience yang intuitif. Sekian dan terima kasih.